Dari situ baik supaya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian bagaimana mengolah sampah menjadi barang yang guna gitu. Kemudian implementasinya dari situ, jadi kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan secara holistik kepada siswa, kemudian terciptalah keseimbangan dalam kehidupan sosial dan lingkungan gitu. Nah, dikaitkan dengan salah satu budaya yang sudah ada yang sesuai dengan aturan di Kota Tangerang yaitu Tangerang Ngaji. Nah, jadi kita bisa mengamati bagaimana aktivitas siswa. Kemudian mereka juga bisa merenung atau mengelola waktu dan diri supaya hari esoknya itu bisa lebih baik. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Gimana, Bapak? Siap, Ibu. Ya, berarti tadi udah saya sedikit rangkum sih. Kalau Bu Ella di SD-nya di daerah Jatiung, kebetulan kalau program itu Bu, tadi program Tangerang Mengaji itu secara umum ya, maksudnya satu kota Tangerang ya, berarti di SD Ibu Asih Iya, harus ada ya, berlaku ya, iya sekota. sekota Ibu Tangerang. sih. Oke, ya berarti kaitannya dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Memang Kota Tangerang kan juga punya slogan kalau nggak salah berakhlak mulia, Akhlak akhlak karimah berakhlak ya. karimah ya. Iya, betul. Jadi punya slogan itu. Jadi memang ya sejalan ternyata ya pemikiran KHD dengan nilai-nilai yang kearifan lokal Kota Tangerang khususnya tadi punya slogan akhlakul karimah, makanya ada program salah satunya Kota Tangerang eh, di SD ada tadi program Tangerang Mengaji betul ya Bu ya. Kalau di SMA sebenarnya kayak belum ada saya karena kita naungannya provinsi ya Bu, kalau SMA kan kita naungannya Oh provinsi. iya. Jadi mungkin saya sih memang belum ada gitu ya. Tapi tadi Hmm, Bella yang penting udah ada, kita mungkin dapatkan itu satu yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan manusia tadi udah ada toleransinya ya Bu, diajarkan toleransi, kemudian manusia dengan alam diajarkan kaitannya dengan pengelolaan sampah yang akhirnya bisa malah sampah yang jadi barang yang ibaratnya barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Begitu. Nah, mungkin dari Bu Ella dulu boleh. Bu Ella, maaf Bu Asih sekarang ya, hmm. Bu Asih. Oke, baik. Ini Terima kasih Bu Ella ya. kalau Bu Ella Ya, di ujung sana, saya di ujung sini. Di Ya, ujung sini beda ya? mana Bu Asih? sama-sama ujung kita Bu ya. Ya, sama-sama ujung. Iya, Bu eh, Asih dari mana Ibu? saya SD Alam Tangerang, Pak. Di SD Alam Tangerang itu di mana? daerah Pinang, Pak. Oh, dekat sama saya berarti. Ya, Bapak di mana? SMA 3 Bu. Oh, SMA 3. Oh, Ya, iya Bu, ya, ya, ya. lumayan dekat Oke. berarti Bu, dekat. Iya Bu. Betul, betul. Ya, sebenarnya menarik ya kalau pertanyaan ini ya, karena bagaimana pemikiran KHD dan strategi yang dilakukan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan gitu ya. Saya pernah berkunjung ke beberapa tempat ya, salah satunya Museum Sumedang gitu ya. Di Sumedang itu ada penjelasan ternyata leluhurnya orang Tangerang tuh dari Sumedang gitu ya, leluhurnya. Makanya ada namanya Balaraja ya. Balaraja itu tempat kumpulnya dulu raja-raja dari berbagai daerah, itu tempat kumpulnya tuh di situ gitu kan. Apa namanya, terus ada kalau di daerah daerah-daerah yang Cimonel situ ya, atau ada nama-nama Arya apa gitu ya, Jalan Arya apa gitu, saya ingat banget itu ya. Nah, itu kan sebenarnya nama-nama raja-raja ya yang dulu pernah gitu ya mempengaruhi wilayah Tangerang gitu ya. Jadi termasuk bagaimana Tangerang ini adalah tempat berkumpulnya gitu ya dari pedagang Arab, pedagang Cina gitu ya. Kalau kita datang ke daerah Pasar Lama itu kan antara Bontek Dio dengan masjid itu kan nggak beda jauh ya, jalan kaki itu deket gitu ya. Jadi menurut saya ada satu hal yang memang kita mungkin belum menggali lebih dalam terkait dengan multicultural gitu ya.
kita kalau bilang kearifan lokal, Tangerang tuh kearifan lokalnya agak bingung kalau saya gitu ya. Mau Betul, diambil betul, dari mana ya? Karena betul, Betawi ada, Sunda ada betul. gitu ya. Terlalu Gitu ya. multikultural ya Bu ya. Tapi kalau Iya menurut betul. saya, iya menurut saya adalah sebenarnya kita mengembangkan multikultural sehingga dari multikultural ini jadi sebuah budaya yang lain, yaitu budaya bagaimana budaya toleransi, budaya saling menghormati gitu ya di sini tuh. Dan budaya bagaimana survive di perkotaan gitu ya. Ini kan kita berada daerah industrial ya, daerah-daerah industri yang otomatis apa ya, permasalahan kita dengan permasalahan yang di daerah pasti beda gitu. Survive-nya orang di desa dengan survive-nya kita di kota tentunya pasti berbeda. Nah, ini yang mungkin kita perlu menggali lebih dalam menurut saya, terlintas dalam pikiran saya bahwa ini yang harus kita diskusikan, uh, ya, ini yang kita perlu diskusikan kaitannya bagaimana multikultural ini kita 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 angkat menjadi budaya bersama, melahirkan budaya kebersamaan, budaya toleransi, budaya berkolaborasi gitu ya dengan situasi lingkungan di perkotaan. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau di sekolah saya sendiri di tahun ini memang tidak mengkhususkan di Kota Tangerang aja gitu ya, karena kita ingin mengenalkan ke anak-anak bahwa Tangerang itu di apa ya, dihuni oleh berbagai macam etnis gitu ya. Akhirnya kita kenalkan tentang Nusantara gitu ya. Uh, kita kemarin baru selesai SAT Festival gitu ya. Saya yang baru mulai ya. Kita udah selesai SAT Festival dan di situ kita explore gimana anak-anak bahagia ya dengan mengenal keberagaman gitu ya. Nah, tapi memang menurut saya baru sampai pada titik mengenal nih. Kita perlu dalami lebih lanjut ya terkait dengan kebudayaan ini. Nah, kalau dari sisi konteks budaya, tanda kutip budaya yang sifatnya benda-benda dan tarian dan lain-lain gitu. Tapi kan sebenarnya budaya itu luas ya, nggak sebatas cuma itu, termasuk karakter, pembiasaan. Beberapa waktu yang lalu juga saya pernah belajar gitu ya tentang sebenarnya budaya itu dimulai dari ada bendanya dulu gitu kan. Kalau orang nyuci beras gitu ya, zaman dulu orang nyuci beras itu bahasanya beda-beda gitu. Nyuci beras kalau nyucinya pakai kalau alatnya itu kan ada pakai macam-macam ya. Ada nyuci beras itu pakai kalau yang dari bambu itu ya, saya lupa namanya nyesel gitu ya kalau orang Sunda tuh ya. Terus ada nampi beras gitu itu kan budaya karena memang ada. Kalau sekarang kan budaya itu makin nggak ada karena kita nggak melakukan itu gitu ya. Jadi bahasanya nanti hilang gitu. Nah kita memang perlu menumbuhkan kembali nih dengan ketangerangan menurut saya perlu kita menggali kaitannya dengan budaya kebersamaan, termasuk kalau tadi budaya perkotaan kan survive. Kalau Ibu tadi cerita tentang bagaimana budaya mengelola sampah gitu ya, itu menurut saya itu bagian dari survive di lingkungan perkotaan gitu, mengelola sampah gitu ya, kerjasama dengan lingkungan sekitar gitu ya. Itu juga bagian dari budaya. Itu ya menurut saya Pak Salman. Siap Ibu. Ya. Ya berarti dari Bu Asih berkaitan dengan memang Kota Tangerang yang terlalu multi etnis, multikultural ya, maksudnya budayanya sangat banyak gitu ya. Memang ya sampai akhirnya kita sendiri bingung ya. Maksudnya ciri khas kita tuh apa sih? Apakah ke daerah lebih condong ke Tionghoa, ke Betawi, ke Sunda gitu ya. Karena semua ada di sini gitu. Karena semua ada di sini, makanya tadi betul. Jadi memang budayanya memang yang harus kita bangun, yang mungkin dari dulu sudah ada ya, makanya hingga akhirnya Kota Tangerang ini juga bisa terbentuk ya budaya kebersamaannya itu. Mungkin kaitannya dengan zaman
sekarang barulah berkaitan dengan budaya yang tadi budaya mungkin bisa jadi budaya industri ya Bu ya, kota industri dan juga kota sebagai kota gitu ya, budaya eh, kota Tangerang sebagai kota gitu, di mana tadi punya biasanya ya namanya kota punya tantangan tersendiri kaitannya dengan salah satunya adalah pengelolaan sampah karena daerah kota biasanya memang lebih cenderung memiliki banyak penduduk gitu ya atau masyarakatnya lebih banyak dibandingkan masyarakat desa. Kemudian kaitannya dengan kalau dari saya sih memang kalau kita lihat budaya sendiri kan budaya itu kan segala macam bentuk budi ya Bu. Tadi budi itu kan ada apa cipta ya Bu ya. Cipta, rasa, karsa. Karsa betul. Jadi ada 3 itu. Jadi memang budaya itu kan kalau dari pengertiannya itu sendiri berkaitan dengan pemikiran sih. Makanya pemikiran yang bisa akhirnya menjadi sebuah bentuk dalam arti bentuknya benda gitu ya, dalam arti bentuknya berupa tarian, makanan dan lain sebagainya gitu ya. Awalnya tadi benar juga mungkin dari kebiasaan. Kalau budaya itu kan terbentuk biasanya dari kebiasaan. Kebiasaan masyarakat dulu mungkin menggunakan tampah untuk sebelum masak nasi ya, menyaring beras dengan tampah dan lain sebagainya. Itu memang sekarang udah mulai ditinggalkan ya, maksudnya budaya kayak gitu memang sudah ditinggalkan karena memang kalau masyarakat kota lebih modern gitu ya. Berarti nanti tugas ini kita akan buat dalam bentuk, kalau Pak Iwan di sini suruh buat bikin PPT Pak. Betul. Mungkin kita buatnya nanti gimana Bu? Kita buat sekarang atau jadi kita bikin poin-poinnya dulu kali ya Pak. Boleh kita bikin poin-poin penting dulu kaitannya dengan pertanyaan ini. Tadi mungkin kalau saya catatan saya kaitan dengan poin-poin penting, kalau ya tadi dari Bu Ella kaitannya dengan hubungan manusia sama Tuhan, udah ada di Bu Ella tadi mengaji, kemudian ada hubungan manusia dengan manusia, toleransi, kemudian hubungan manusia dengan alam, bagaimana pengelolaan sampah gitu ya. Kemudian kalau Bu Kasih kaitannya dengan poin pentingnya adalah Kota Tangerang merupakan daerah yang multikultural, kemudian di sini ada budaya daerah industri, ada budaya perkotaan, dan juga budaya yang harus digali lebih dalam lagi itulah budaya kebersamaan dan toleransi ya Bu ya. Nah kalau saya samain aja berarti ya. Enggak dong, Bapak boleh dong punya pendapat sendiri. Oke. Bapak boleh kasih masukan. Kalau saya kayaknya samain aja biar cepet. Kalau saya mungkin ya tadi poinnya nilai luhur kearifan budaya. Nah kalau saya sih ya balik lagi karena memang berkaitan dengan budaya dan kearifan ini ya ada pelajarannya dalam biografi ya Bu. Nah memang kalau dari bahasanya sendiri Arif itu kan bijak ya Bu ya. Arif itu kan bijak ya, artinya berarti memang masyarakat zaman dahulu itu biasanya punya budaya yang lebih bijak gitu terhadap alam gitu ya. Kalau saya rasa salah satunya mungkin kalau yang sangat terasa di Banten itu adalah budaya masyarakat Baduy ya. Dia sangat arif terhadap alamnya gitu ya. Segala macam aktivitas mereka dia meminimalisir bagaimana caranya mereka tidak merusak alam seperti itu. Tapi kalau konteksnya zaman sekarang gitu ya. Kalau konteksnya zaman sekarang saya rasa memang budaya Kota Tangerang yang paling kuat itu yang saya rasakan memang poinnya hampir sama kayak Bu Ella tadi yang pertama, slogan Tangerang Akhlakul Karimah itu memang saya ngerasa memang Kota Tangerang itu bisa dibilang lebih kayak walaupun kita nggak punya banyak pesantren gitu ya, Kota Tangerang nggak punya banyak ya tadi pesantren ada tapi nggak banyak, nggak kayak daerah-daerah tertentu yang pesantrennya sangat terkenal, contohnya kayak Gontor, tapi kita punya budaya yang kita bisa dibilang taat terhadap agama kita masing-masing gitu ya, terutama
kalau Tangerang mungkin agama Islam gitu. Kemudian dulu. Nah, kemudian ya balik lagi memang yang kedua, kalau di saya di SMA itu sendiri, entar dulu saya mikir, Bu. Ya memang budaya yang mulai luntur itu adalah budaya kebersamaan gitu ya, kebersamaan. Kalau toleransi juga, tapi memang masih dibangun lagi gitu ya. Maksudnya dalam arti di setiap pelajaran atau di pelajaran khususnya kayak P5 itu nilai-nilai toleransi, gotong royong itu ada gitu ya di setiap proyeknya itu. Mungkin kalau dari saya ya yang saya pikirkan kaitan dengan soal ini ya tadi, kota Tangerang identiknya sama kota yang lebih yang peradabannya dibangun berdasarkan akhlak-akhlak yang religius gitu ya. Maksudnya sesuai dengan tuntutan agama, terutama agama Islam sih. Makanya di kota Tangerang banyak jalan-jalannya yang jalan utamanya tuh jalan nasional itu ada apa? Asmaul Husnanya nih kalau nggak salah ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, ada. Iya. Ada Asmaul Husnanya gitu. Jadi kalau yang saya pikirkan tentang soal ini ya tadi paling itu aja sih, Bu. Jadi nggak ada tambahan khusus kayaknya. Itu karena udah dibahas sama Bu Ella sama Bu Asih juga. Oke, jadi nanti kita bikinkan gini kalimatnya ya. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks sosial budaya daerah Anda. Jadi mungkin kalau kontekstualkan itu tadi ya latar belakang dulu ya Kota Tangerang sebagai mungkin isi poin di PPT-nya ya Pak. Boleh. Ya, catat boleh. Ya boleh. Latar belakang Kota Tangerang yang merupakan kota industri, kota yang multicultural dan multi etnis gitu ya, di mana agama Islam tetap menjadi pegangan gitu ya, dengan kekuatan akhlakul karimah itu ya, akhlakul karimah itu mungkin poin yang bisa jadi poin ya gitu. Terus melahirkan bagaimana daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Nah, penguatan karakter murid itu artinya dalam hal penguatan karakter bagaimana kita menguatkan sikap kepedulian, kebersamaan gitu ya. Kepedulian itu tadi kaitannya dengan termasuk religius gitu ya, sikap-sikap ketuhanan ya, ketuhanan pada ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, itu kan. Iya. Dengan akhlakul karimah, terus budaya mengaji ya tadi ya. Kalau di SD sih masih berasa ya, mungkin kalau di SMA karena biasanya udah dianggap mandiri ya kalau kayak gitu ya. Sebenarnya kalau di SMA 3 sendiri ada sih, Bu. Oh gitu ada ya. Di setiap hari Jumat juga, jadi ada kaitannya ngaji bersama atau di hari kalau dulu di hari Senin, terus pindah di hari Jumat, jadi bareng-bareng sebelum kegiatan pembelajaran itu jam pertama, jam kedua itu diisi sama ngaji. Nggak ngaji sih, kadang-kadang cuma bisa jadi kayak ceramah gitu ya, Bu. Pengajian intinya ya. Betul, pengajian dan juga literasi biasanya gitu. Jadi kalau di SMA seperti ya artinya disesuaikan dengan nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Artinya bagaimana dengan yang tadi ada dengan latar belakang budaya kita gitu ya, karakter yang kita coba yang kuat untuk ditanamkan kan tadi ya, ada religius, ada karakter kebersamaan, karakter toleransi gitu ya, terus saling menghormati antar
budaya gitu ya, termasuk ya karakter survive di lingkungan perkotaan gitu ya. Saya malah kepikiran kalau di SMA tuh kan nggak semua orang lulus bisa langsung kerja kan ya Pak, gitu kan nggak langsung kuliah gitu kan nggak semua orang gitu ya. Bagaimana survive gitu ya dengan situasi yang seperti sekarang nih? Apakah ada skill yang bisa kita siapin gitu ya? Dengan lingkungan perkotaan, buat tanda kutip kan kalau agak beda gitu ya, gitu. Survive misalnya. Ya betul. Kayak misalnya kita bisa baterainya kosong. Ya, misalnya kita bisa apa namanya? Kayak bikin yang berkebun untuk di urban farming ya, misalnya gitu tuh. Ya itu ya survive dengan lingkungan perkotaan itu yang mungkin bisa jadi itu ya tadi penguatan karakter ya sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosial dan lokal. Mungkin itu poin-poin pentingnya, nanti mungkin bisa dikembangkan sama Pak Salman kali ya di itu ya, di Siap. poin ya intinya kan hari ini kita diskusi aja, nanti berkaitan dengan mungkin bahan-bahan yang Ibu punya gitu, Bu Ya, Ella boleh. saya masih punya bahan-bahan berkaitan dengan soal ini, boleh nanti ke saya mungkin. Atau Bapak buat satu basicnya di Canva, nanti kita boleh nambah-nambahin nih Pak, gitu Oh, boleh. di-share gitu. Terus saya akan Iya boleh gitu. siap-siap ntar akan saya share secara japri ke Bu Ya, Asih dan Bu Ella gitu, ntar biar mungkin nanti malam saya bisa nambah-nambahin gitu ya. Siap. Ya. Ya, pokoknya intinya memang ya memang Kota Tangerang ya kota akhlakul karimah, ditambah lagi kita sebagai kota industri dan juga kota sebagai kota gitu ya, budaya kota itu yang kita tekankan. Budaya perkotaan gitu itu yang harus saya juga perlu diangkat dengan ya, karena memang budaya perkotaan itu cenderungnya lebih negatif ya Bu, banyak yang individualis kan gitu ya. Kemudian konsumerisme gitu kan, selalu dilihatnya begitu ya Pak ya. Betul. Kemudian yaitu banyak terjadi penyimpangan sosial dan lain sebagainya, karena memang ya daerah perkotaan lebih daerah yang multi etnis tadi ya, multikultural tadi gitu. Iya. Ya, kita. Nah, gimana caranya itu jadi sesuatu yang kita kelola dan menjadi harmoni bersama gitu ya. Jadi berasa ya gerak langkahnya bersama, problem. Kalau di Tangerang kayaknya itu ya Bu, maksudnya kaitannya dengan ini kita udah bisa dibilang harmonis ya. Ada beberapa mungkin perayaan kalau di Tangerang kan perayaan di Al-Azham ada tapi ramai. Kemudian ada perayaan Chinese juga kadang-kadang ada tapi ramai juga perayaan Chinese di daerah Pasar Lama gitu. Itulah maksudnya ya saya ngerasanya sih memang Kota Tangerang termasuk kota yang bisa dibilang aman, nyaman karena tadi saling menghormati, saling toleransi antar etnis yang ada di Kota Tangerang sih Bu. Betul Pak. Tinggal memang ini budaya individualisme ini nih yang kalau menurut saya kita perlu bagaimana membangun kebersamaan ya, kalimat kebersamaan tuh versus individualisme tuh yang kita perlu bangun, terutama di anak-anak ya, apalagi anak-anak dengan sekarang dengan gadgetnya gitu ya, dengan gawainya tuh mereka lebih asik bermain gadget. Betul ya Ibu ya. Dibandingkan main sama teman-temannya gitu ya. Dengan gadgetnya. Iya, menghidupkan kegiatan bermain bersama gitu ya di lingkungan, termasuk kan menghidupkan fasos-fasum yang dikelola oleh warga gitu ya. Sebenarnya bisa banget gitu ya untuk jadi kebersamaan itu, karena memang kayak di lingkungan saya, kebetulan saya tinggal di komplek perumahan itu udah jalan sendiri-sendiri gitu ya, yang jalan aja main gadget. Iya, jalan aja main gadget betul. Iya, gitu itu sehingga mungkin itu ada bibit-bibit ke depannya kurang komunikasi akhirnya gitu ya, nggak terbangun kebersamaan yang erat gitu. Itu ya mungkin menurut saya kita perlu nih gimana ya kasih endorsement gitu ya, kasih dorongan gimana kebersamaan ini menjadi nilai-nilai yang muncul lagi di anak-anak gitu. Happy untuk bermain bersama gitu ya, bukan cuma ya letakkan gawaimu aja lalu bermain bersama.
Kalau Iya. di SD Kalau mah di nggak SD itu Bu, apa anak-anak bawa handphone juga Bu? Kalau di SD? kalau di saya nggak boleh, Oh enggak, di Saya Ibu juga nggak boleh. nggak boleh. nggak Di Ibu. boleh. Kecuali kalau ada Ya, ada kuis momen. kan pakai kuisis biasanya tuh ya. Iya. Baru itu anak diizinkan, tapi dengan syarat ketika belum digunakan kita dulu yang megang. Ketika sudah mulai baru dibagikan gitu. Oh, berarti rata-rata mereka tetap bawa biasanya ke sekolah ya, tapi biasanya dikumpulkan sama ke guru. Oh enggak, kalau bawa enggak. Jadi Oh, bawa enggak. pada mata pelajaran tertentu aja Tertentu gitu. aja ya. Tertentu aja yang Ada kalau kuis yang diharuskan membutuhkan ya. gawai gitu. Yang membutuhkan gawai baru. Kalau di SMA Baru kan diizinkan. SMP kayaknya SMP dan SMA udah mulai Enggak. Iya, membawa ya. Kalau SD enggak. Pasti. Jadi ya termasuk di SMA saya juga kaitan dengan gadget ya. Bahkan ada aturannya juga belum bisa dibilang aturannya belum jelas dan juga belum mengikat kaitannya dengan itu karena ya tadi memang akhirnya banyak dampaknya juga sih, dampak negatif terutama yang dihadirkan gitu ya dari adanya gadget atau gawai. Nih, iya betul. Bu, maaf, Ini juga, ya. ini kan soal pertamanya kan bagaimana pemikiran KHD yang dikontekstualkan. Berarti pemikiran KHD yang apa nih Bu? Yang berkaitan dengan apa nih Bu berarti? Kita Kalau dari bentar, saya kehilangan suara. Halo, kedengeran? Iya Bu, kedengeran Bu Asih? Saya nggak kedengeran, bentar ya. Berarti tadi tentang pemikiran KHD yang religius kalau nggak salah ya? Iya. Sama toleransi ya? Sebenarnya dari sisi KHD kan banyak ya pemikirannya ya. Maksudnya yang kita mau gali itu apa ya? Ya kalau tadi kerangka yang saya sampaikan bisa kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Alam kita wilayah perkotaan gitu. Betul. Zamannya tadi zaman udah teknologi gitu. Ya itu tuh gimana bisa mengolahnya gitu ya sedemikian rupa supaya jadi kebaikan gitu ya. Karena memang kita nggak bisa tuh nutup anak-anak nggak boleh bawa gawai gitu ya. Betul. Penuhnya bisa begitu. Kalau di saya kelas 6 aja udah terakhir Pak. Nggak boleh bawa gawai. Yang boleh ya Bu ya. Iya. Itu juga terakhir. Kalau kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai kelas 5 itu belum boleh bawa. Belum boleh. Nah, tapi kan gini, dia belum boleh. Tapi di rumahnya udah boleh. Iya, difasilitasi. PR juga gitu ya. Iya itu zaman sih gitu, tapi ya, PR juga gitu. Gitu ya, kita enggak. Dan kalau anak SD itu kan lebih banyak di rumah berarti ya Bu ya, dibandingkan di sekolah gitu. Iya. Iya, betul. Makanya kan memang skill menurut saya kita perlu loh kasih skill ke anak-anak gimana menggunakan gawai yang positif gitu. Gitu. Ini yang itu juga kaitannya dengan apa namanya kodrat zaman tadi ya. Bukan berarti dilarang gitu, di blok gitu. Tapi gimana kasih pijakan yang tepat buat anak-anak. Mulai kapan mereka boleh sendiri, kapan ada pendampingannya gitu ya, misalnya seperti itu kan. Gimana pendampingan orang tuanya gitu, itu juga bisa jadi bagian dari pemikiran pemikiran KHD yang kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi ya gitu. Baik. Oke. Ya. Masih 15 menit lagi. Iya. Ya, mungkin digali lagi ya. Kita cek lagi ya. Mungkin kalimatnya ada yang kita perlu explore lagi. Kalau mungkin yang hal serasa sangat penting kira-kira mau diangkat nanti di PowerPoint boleh sambil diketik aja Bu. Biar saya nggak lupa kadang-kadang. Saya udah catat juga sih. Iya. Yang sekiranya kira-kira. Ya nggak apa-apa. Makanya tadi nanti mungkin kalau ini Bapak boleh share link supaya nanti kalau malam saya baca ada yang kita bisa tambah-tambahin gitu ya. Terus nanti besok presentasinya biar bisa kolaborasi juga gitu. Siap. Iya. Ntar saya buat itu saya mungkin minta email aja ya, minta email Ibu sama itu. Oh boleh. Langsung ke ini ya, saya share. Edit ya.
Nanti langsung bisa saya itu. Apa di room chat ini aja. Boleh, bentar saya buka ini dulu ya. Biar saya langsung jadi editor juga biar kita bisa saling edit. Udah. Si sp35@guru-sd-belajar.id. Siap. Oh, tadi kaitannya dengan apa namanya nilai-nilai KHD kan konteksnya kan data kan kita menuntun itu kan caranya banyak ya dengan pendidikan gitu ya. Dengan berbagai metode ya termasuk ya metodologi ya pengembangan metodologi kalau menurut KHD itu kan yang dijelaskan di share kemarin nih bahwa budaya kita bukan cuma menggunakan panca indera aja gitu ya, tapi juga bergerak gitu ya melalui permainan-permainan, terus pengalaman-pengalaman. Nah, eksplor pengalaman tuh juga bisa jadi menurut saya bagian dari kontekstual pikirannya KHD gitu. Jadi namanya belajar itu nggak selalu di dalam kelas gitu ya, tapi eksplorasi gitu ya, eksplorasi lingkungan. Saya termasuk di antaranya yang paling setuju bahwa ternyata nilai maksudnya belajar yang paling banyak itu kita dapatkan malah sebenarnya di luar kelas ya Bu ya. Betul. Iya, betul. Kalau orang geografi saya ngerasa juga gitu. Iya. Di lapang hanya misalnya apa yang kalian akan dapatkan tuh lebih banyak, makanya saya selalu menekankan kalau ke anak SMA ya ada banyak juga, terutama sih tugas-tugas saya yang saya suruh keluar sana lihat langsung ini biar. Iya betul. Betul. Mereka lebih nangkep ya. Betul. Iya benar Mbak. Memang lebih secara teori sama ternyata praktek mereka lebih ke praktek gitu ya. Iya. Karena anak-anak ini kan sebenarnya kalau anak sekarang mereka tuh pinter-pinter loh Pak. Mereka udah searching gitu ya. Dari ininya udah tahu kalau secara pengetahuan, makanya mereka tuh harus dipantik dengan menemukan pembuktian gitu ya. Jadi pengalaman sendiri kali ya. Jadi pengetahuan itu dia miliki sendiri gitu. Jadi milik gitu. Jadi dia akan ingat terus gitu ya. Apa namanya dari sisi pengetahuan itu. Kalau sifatnya pengetahuan dan nanti dia pakai gitu. Memang dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah tuh bikin di sebelum raker dengan guru-guru tuh eksplorasi sekecamatan Pak. Jadi di kecamatan dekat sekolah kita tuh ada apa aja ya gitu. Nah itu kita pernah tuh, ternyata ada tukang roti, ada peternakan bebek, ada ininya dari situ akhirnya ada tuh Bu, kita kesempatan untuk sharing dan belajar dari lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Ternyata ketemu ada bank sampah, kita tuh jalan tuh guru-guru gitu ya, kalau mau ke bank sampah, ada loh sebelah sana. Padahal kita tadinya nggak tahu tuh di daerah kecamatan sekitar kita tuh ada apa gitu ya. Ternyata ketika kita mengekspor tuh banyak banget gitu. Dan mereka ternyata mau dijadikan tempat belajar. Kita ada kalau di Pinang tuh ada namanya blok tempe ya. Itu kalau mau belajar tentang bagaimana bikin tempe, pengrajin tempe, terus kita belajar lingkungan, itu kena banget karena depannya itu kan kali. Jadi tempe itu dibikin tapi limbahnya dibuang ke kalinya itu hitam gitu ya. Nah, itu pas banget tuh bahas lingkungan terus sampai ke kira-kira bikin tempe yang higienis kayak gimana ya gitu tuh bisa dilakukan gitu ya, bahkan oleh anak SD gitu. Nah itu eksplorasi itu sih kaitannya dengan tadi ya, tetap di nilai-nilai nya KHD gitu ya, yang disampaikan pemikirannya KHD. Gitu. Itu seru banget Bu, mulai dari eksplorasi. Senang banget pasti anak-anak diajak. Iya betul gitu. Jadi nanti kita udah punya pola gitu, Nih kalau kelas 1 mainnya kemana, kelas 2 mainnya kemana gitu. Itu seru.
Iya. Gitu. Apalagi geografi Pak, seru tau Pak. Betul, Itu Ibu. saya senang banget belajar geografi. Saya lagi senang belajar tentang gunung. Oh, iya, Bu. Gunung dan pegunungan benar Pak. Belajar tentang Betul, ada. penjelajahan. Karena kan kemarin gara-gara sebenarnya awalnya juga dari murid saya ya pertanyaan. Nanti kalau ada gempa besar kan katanya Jakarta ini tuh ada patahan yang aku baca ya Bun gitu, ada satu muridku gitu ya. Terus nanti kalau gempa besar kita kena nggak? Kan itu pertanyaan yang buat luar biasa. Dan akhirnya saya mencari-cari gitu ya. Oh ternyata menarik sekali ya dari sisi geologi itu mempengaruhi budaya lingkungan sekitar. Betul. Akhirnya Betul. tahun liburan kemarin tuh saya ke Ciletuh, ke Geopark gitu ya. Geopark, betul. Ya betul, itu menarik sekali. Saya bilang ini, wah ini anak-anak kalau dibawa ke sini seru banget gitu ya. Kita jauh. Iya Bu. Tantangannya udah ya. Kita luas. Iya. Itu. Kalau ya termasuk saya sendiri dulu saya mau ngambil geografi itu alasannya cuma jadi guru geografi dulu saya inget banget. Alasan pertama itu cuma karena saya suka jalan-jalan, mau jalan-jalan. Iya, sesimpel itu ternyata. Maksudnya dari jalan-jalan itu saya menemukan ini, menemukan itu gitu kan. Ya ternyata emang bumi ya sangat luas, sangat banyak ilmu yang bisa digali, sangat banyak aspek komponen. Salam. Oh iya, oh iya kembali. Baik. Ya, terima kasih ya Bu Ella, Bu Asih. Lanjut di Canva aja berarti ya. Ya. Siap Bu.